Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kali ini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kita bersyukur ya adik-adik, kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita tidak bertatap muka langsung ya adik-adik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan seluruh anggota tubuh kita dengan baik dipergunakan untuk memuliakan Allah. Karena itu dengan penuh sukacita kita mau angkat lagu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya adik-adik, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari lipat tangan, tutup mata. Roh Kudus akan memimpin kita dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami kuat, kami sehat, kami bisa bernyanyi, muji, muliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Ini doa kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus telah memberkati adik-adik. Adik-adik bisa bermain, adik-adik sehat, adik-adik bisa sekolah. Bahkan Tuhan telah memberkati papa mama dalam setiap usaha. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya di amplop dan bisa diberikan ke gereja, atau papa mama bisa transfer ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah memberkati kami dalam pendidikan kami, dalam usaha papa mama dan gereja kami. Tuhan, sebagai rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati persembahan kami bisa dipergunakan untuk pelayanan tempat ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Haleluya, amin. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau angkat lagu pujian 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, oh 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Ya, adik-adik, kita akan menyembah Tuhan, Allah yang mengasihi kita, yang ada buat kita, dan Dialah juru selamat kita. Mari dengan sikap yang baik, sikap yang sopan, kita mau menyembah Tuhan. Karin mengundang semua bangkit berdiri. Ketika Karin angkat tangan, maka adik-adik angkat tangan. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Beri Kemuliaan. Angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dalam sikap doa, adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah yang baik, yang mengasihi kami, yang menolong kami. Engkau mati bagi kami, menyelamatkan hidup kami, menebus dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri tiap-tiap harinya. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyanjung Engkau. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik telah beribadah kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Saat ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan melalui guru-guru masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabar semuanya? Kasih makin semuanya sehat-sehat aja kan? Nah adik-adik, sekarang Kak Semi mau membawakan satu cerita. Tapi Kak Semi mau nanya, minggu lalu ada yang inget gak cerita Kak Emi tentang apa? Ayo, ada yang inget gak? Nah adik-adik, sekarang Kak Semi mau cerita, ada satu orang nabi yang membangkitkan satu orang anak. Nah adik-adik mau nonton gak videonya? Tapi sebelum kita nonton videonya, semuanya lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami, melindungi kami hari demi hari ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan berikan mereka ketenangan, konsentrasi sehingga mereka bisa mengerti apa isi dari cerita pada minggu ini ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan berkati juga Kasih yang akan membawakan cerita. Tuhan berkati agar cerita yang dibawakan bisa menjadi berkat bagi adik-adik juga ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, waktu itu ada seorang anak yang sedang membantu ayahnya di kebun. Nah dia sedang membantu ayahnya, tiba-tiba anak ini pucat nih adik-adik. Anak ini jatuh sakit. Dia ngerintik sakitan, kepalaku. Akhirnya ayahnya membawa dia pulang untuk bertemu dengan ibunya. Nah di saat sampainya di rumah, ternyata anak itu mati adik-adik. Wah, kaget, sedih adik ibunya setelah tahu anak itu mati. Nah setelah itu, karena tahu anak itu udah mati, ibunya langsung bergegas pergi ke suatu kota untuk bertemu dengan yang namanya Nabi Elisa. Dia jalan lewatin desa demi desa. Akhirnya dia ketemu dengan Nabi Elisa. Setelah bertemu, dia sedih lah, dia ceritain, anakku mati, dia udah nggak ada lah. Akhirnya setelah mendengar cerita dari ibu tersebut, Nabi Elisa pun langsung ikut pergi untuk melihat anaknya adik-adik. Nah, Nabi Elisa juga langsung bergegas pergi. Nah adik-adik, setibanya di tempat, anak itu udah dingin, anak itu udah mati kan. Di situ Nabi Elisa langsung megang anak itu dan langsung berdoa kepada Tuhan agar anak itu bisa hidup kembali. Tiba-tiba anak itu bersin sebanyak 7 kali dan ngebuka matanya. Wah, di situ Nabi Elisa langsung manggil ibunya. Nah, mereka langsung sujud, menyembah, berterima kasih adik-adik. Karena apa? Anaknya bisa hidup kembali. Oke adik-adik, gimana? Udah lihat videonya? Kita lihat kan gimana tuh Nabi Elisa bisa membangkitkan
anak kecil yang udah mati. Nah, adik-adik, lihat betapa baiknya penyertaan Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita yang selalu menjaga kita, melindungi kita, walaupun kita lagi susah kayak tadi tuh, walaupun udah meninggal, Tuhan juga membangkitkan anak tersebut. Tuhan membangkitkan anak tersebut, pasti Tuhan miliki rencana untuk keluarganya atau mungkin untuk anak tersebut. Sama kayak kita, misalnya adik-adik lagi susah nih, mungkin lagi dalam belajar susah, atau misalnya punya masalah atau punya hal-hal yang menyusahkan adik-adik lah. Nah, itu pasti Tuhan punya rencana dan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, asal adik-adik berdoa dan minta tolong pada Tuhan. Terlebih lagi adik-adik juga harus selalu mengandalkan Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus, Tuhan udah memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita hari demi hari, adik-adik tuh harus selalu mengucap syukur. Jadi jangan cuma waktu susah adik-adik berdoa, adik-adik juga harus berdoa saat adik-adik lagi senang. Misalnya nih, adik-adik dapat nilai bagus, nah itu kan adik-adik senang. Nah, adik-adik juga harus tetap berdoa. Berdoanya itu untuk mengucap syukur. Nah, terus adik-adik juga harus mengasihi orang lain, mengasihi teman, mengasihi musuh adik-adik. Mungkin adik-adik punya masalah nih, selek sama teman mana. Nah, adik-adik juga harus tetap mengasihi dia, sama seperti Nabi Elisa. Kita lihat Nabi Elisa, rumahnya yang jauh, yang lewatin gunung, jalanannya lewatin batu-batuan, tapi apa? Dia tetap mau menolong perempuan tersebut untuk mengobati, melihat anaknya yang katanya udah mati, adik-adik. Jadi karena Tuhan mau kita mengasihi sesama, adik-adik juga harus mau mengasihi sesama ya adik-adik. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan nih dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Tuh ayat hafalannya dari Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Hafalin ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita ada di akhir sekolah minggu kita. Kak Semi mau adik-adik selalu berdoa, selalu mengucap syukur, selalu ingat dan dahulukan Tuhan pertama kali tuh, sama mengasihi sesama ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah minggu kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan juga perlindungan-Mu kepada kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun melalui YouTube ya Tuhan Yesus, tapi itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati adik-adik semuanya agar mereka bisa selalu mengandalkan Engkau, dan juga mereka selalu rajin untuk berdoa, baca Alkitab, dan juga Tuhan berkati mereka agar mau untuk mengasihi sesama mereka masing-masing di kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin mereka, berkati mereka agar firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi rema bagi hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, Tuhan jaga lindungi mereka, jauhkan mereka juga daripada segala macam penyakit, jauhkan mereka dari virus-virus apapun ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus, jauhkan kedua orang tua dari segala macam penyakit dan virus-virus apapun ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap usaha dan pekerjaan orang tua ya Tuhan Yesus, agar pekerjaan dan usaha bisa Tuhan berkati dan berhasil ya Tuhan. Kami serahkan semua itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.